Baik, kita akan kembali lagi ke tema perbincangan kita. Kita masih soroti bagaimana kasus dari meninggalnya sosok mahasiswa yang ada di belakang saya. Anda bisa lihat ini Hasya, kemudian juga upaya pihak kepolisian untuk bisa membuat tim pencari fakta. Tadi sudah kita dengarkan pandangan dari Mas Bambang, kemudian juga Pak Ito juga. Nah, langsung saja ke Mas Heri. Urgensi dari menetapkan korban ini sebagai tersangka dalam kasus seperti ini, di mana masyarakat juga bertanya, Mas Heri, di mana empatinya? Kemudian juga Mas Bambang juga sudah mengatakan tadi, di mana kepekaannya? Iya, menarik ya. Tadi Pak Ito juga sebenarnya sudah mengutip norma hukum di dalam ketentuan KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana ya, bahwa ada aturan di pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa hilangnya hak menuntut atau bahasa sederhananya daluarsa, poinnya salah satunya adalah ketika seseorang itu adalah sudah meninggal dunia. Dengan kata lain logikanya nggak mungkin orang ini dituntut di muka hukum lagi. Nah, penetapan tersangka ini kan adalah salah satu jalan di mana orang itu akan dilakukan proses hukum ke depannya ya. Nah, berarti sudah melalui proses lidik sidik. Nah, pertanyaannya bagaimana mengumpulkan buktinya, bagaimana memperoleh hal tersebut ketika orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia kan. Rasa-rasanya juga tidak layak ketika menetapkan orang menjadi tersangka tapi yang bersangkutan itu dari awal tidak diberikan ruang untuk menyampaikan versinya dia kan. Nah, karena sudah meninggal dunia sekali lagi harusnya the case is closed. Kalau bicara tentang normatif hukum saja ya Mbak ya, Mbak Putri dalam hal ini secara ansih. Kemudian kalau kita lihat kasus ini kan sekali lagi kembali ke undang-undang yang menggunakan undang-undang lalu lintas angkutan jalan ya. Kalau tidak salah pasalnya terkait dengan 310 undang-undang lalu lintas angkutan jalan dan kesalahannya lebih kepada faktor kelalaian. Nah ini kan berarti bisa dikatakan masing-masing siapapun dia tidak punya kesengajaan di sana. Baik yang dituding terduga pelaku misalnya mantan pihak dari kepolisian yang pernah jadi anggota kepolisian ataupun yang sudah meninggal dunia seorang mahasiswa dari dari Universitas Indonesia tadi kan. Jadi saya rasa dalam hal ini sebenarnya urgensi untuk menetapkan mahasiswa tersebut menjadi tersangka ini melukai juga keadilan bagi orang yang ditetapkan tersangka sekali lagi ya, karena dalam proses hukum ini kan harus ada posisi equal di sana ya, harus ada hak yang sama. Dan kemudian apakah saksi-saksinya sudah dikumpulkan, sudah ditanya dengan baik, begitu kan? Apakah juga ada CCTV yang menguatkan hal itu? Nah, kalau tidak ada kan berarti kan masing-masing juga bermain dengan versinya sendiri kan? Ya, betul. Dan ini yang kemudian tidak bisa kita katakan sebagai kebenaran materialnya juga. Nah, yang kita tidak tahu ini pendekatannya seperti apa yang dilakukan untuk kemudian memproses ini sampai pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan tersangka orang yang jelas-jelas sudah meninggal dunia. Nah, kalau saya terganggunya pada penetapan tersebut ya, karena berkaitan dengan tadi yang sudah kita sampaikan dari awal pasal 77 KUHP itu, yang kita nggak mungkin mengubah norma hukum itu begitu loh. Atas dasar apapun saya rasa ya harusnya kasus ini ditutup secara hukum ya, demi hukum juga. Nah, karena berkaitan sekali lagi dengan norma hukum yang diatur tegas di dalam KUHP. Kalau kita mau bandingkan, mau melihat dari undang-undang yang mana lagi begitu. Kalau KUHP ini kan asas lex generalisnya. Berarti dia yang kemudian menurunkan norma hukum dalam konteks pidana itu ke undang-undang yang lain. Termasuk saya yakin dan percaya undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang digunakan pedomannya guidance-nya tetap tidak jauh dari KUHP. Dan cara berpikirnya juga cara berpikir yang sudah dibentuk dari awal tentang konsepsi pidana seperti apa. Jadi sekali lagi mungkin ke depan mungkin ada kita berharap ada pertimbangan yang matang sebelum kemudian hal ini disampaikan apalagi disebarluaskan ke publik ya. Baik. Karena kalau ini sudah kemudian diketahui oleh publik agak lebih sulit untuk kemudian menjelaskan satu persatu lagi sehingga tadi mungkin ada masalah isu kata Mas Bambang tadi ada isu profesionalisme, kehati-hatian. Itu jadi penting dalam penanganan perkara pidana karena perkara pidana ini menestapakan orang, menderitakan orang. Sang ibu sudah kehilangan anaknya, yang kedua ada proses hukum yang kita tidak tahu berjalan atau tidak, tapi setidak-tidaknya ada penetapan tersangka di sana. Dan ini kan tentunya jadi beban tersendiri bagi keluarga korban yang masih hidup ya. Mas Heri nanti mungkin juga setelah jeda bisa berikan pandangan mengenai bagaimana dengan proses pra-peradilan. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ito. Pak Ito nanti juga bisa diberikan tanggapan terhadap jawaban dari Mas Bambang, kemudian juga Mas Heri. Tapi setelah jeda Pak, kami akan segera kembali saat lagi.